Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siar. Alhamdulillah pada malam hari ini kami kru dari SDG akan menyusul guru kita Ustadz Hakim Lawazir. Ya Bang Hendra ya? Ya, betul. Kita akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta guna memenuhi panggilan si Blorong. Oh, enggak juga ya. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan kita dengan Blorong karena sudah ada beberapa indikasi dari tayangan-tayangan sebelumnya bisa dilihat. Alhamdulillah guru kita sudah sampai di Yogyakarta dengan selamat, kemudian juga sudah melakukan survei untuk tempat yang akan kita liput. Mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini Allah kasih berikan kelancaran, kemudian Allah kasih berikan selamat sampai tujuan, insya Allah. Terus ada yang tanya juga, Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz pakai apa? Soalnya katanya pakai foto katanya. Oh, nggak status ya? Iya. Gitu. Oke, alhamdulillah guru kita ke Jogja naik kereta. Alhamdulillah ini untuk liputan kali ini memang tidak dibuka untuk korwil semua, hanya beberapa korwil saja dan mohon maaf bagi korwil yang tidak bisa ikut. Mudah-mudahan di liputan berikutnya kita bisa duduk bareng dan liputan bareng. Oke. Ya, kita minta doanya supaya apa yang kita hajatkan di Jogja nanti diberikan kelancaran dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup gitu dari kita. Jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kita ke Yogyakarta dan tetap di Siar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita udah sampai di KM 429 nih Bang Hadi. Iya, 49 Ungaran. Alhamdulillah tadi isi bensin sekali, ke rest area toilet sekali ya. Alhamdulillah 12. Alhamdulillah sekarang udah sarapan. Insya Allah 2 jam lagi kita nyampe ke base camp. Mudah-mudahan dilebihkan kelancaran seperti tadi. Ajib. Ajib, bawa mobilnya Ajib. Nanti ada video, nanti ada video. Mantap. Ada videonya. Oh, biasa videonya duluan. Oh, siap. Oke lah kalau begitu. Yang tadi Om Didi teriak, itu duluan. Hah? Enggak. Oh, Bang Hadi fit. Insya Allah. Alhamdulillah. Habis dipijit langsung seger. Gila. Tadi mau tidur. Gidan aneh nih dipijit nih. Jadi Mana kopilot orangnya mana? Dengan adrenalin yang super luar biasa, masya Allah. Pokoknya Jet coaster. untungnya nggak ada yang makan. Jadi Iya, untung nggak ada yang makan. Tapi ada yang ngomong sih katanya makan bubur tengah malam tapi ditelan lagi. Habis naik jet coaster. Berasa di depan nih Bang. berasa di Dufan naik jet coaster katanya. Masya Allah. Alhamdulillah tapi. Kalau Dufan mah nggak ada apa-apanya. Berasa di Amerika. Wah, Masya Allah. Wing. Wajib. Belum sana nih Bang. Belum sana nggak tahu. Dufan aja kita Lenteng main lokal. Agung. Alhamdulillah udah sesuai target, kita di 429. Kita istirahat sejenak, nanti melanjutkan lagi perjalanan ya Bang Hadi ya. Ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mamas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terus. Terus. Oke sahabat Syiar yang sama-sama berbahagia, syukur alhamdulillah tim SDG ini sudah formasi lengkap. Alhamdulillah. Ya, kita sudah berada di kota Yogyakarta dan pada siang hari ini insya Allah kita akan berziarah ya, ke Pantai Parangkusumo di. Ziarah Pak Ustadz? Ya, berziarah. Oh. Karena ziarah itu artinya mendatangi. Mendatangi. Jadi Bukan kita kuburan aja Pak Ustadz ya? Bukan. Jadi siang hari ini kita akan mensurvei lokasi Parangkusumo yang mungkin menjadi sentral daripada kegiatan liputan kita di Jogja. Ya, kita akan mencoba mempertanyakan atau mencari tahu apa sih sebenarnya terjadi terhadap SDG. Apakah betul ada kaitannya dengan Nyai Blorong yang sering disebut-sebut oleh kru ketika mereka kerasukan ya. Dan mereka ngakunya SDG yang lain maksudnya? SSDG yang lain gitu. Iya. Jadi insya Allah nanti malam kita akan melakukan prosesi mediumisasi untuk berbicara, berdialog secara langsung dengan makhluk-makhluk yang ada di seputaran pantai tersebut. Siap. Gimana perjalanan kemarin tim di perjalanan? Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Lancar ya? Nggak ketemu ular gitu, ular nyebrang. Sebenarnya ada kejadian agak unik Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi aneh, posisi di belakang, mobil depan. Mobil depan oleng Pak Ustadz. Loh kok bisa? Karena dia bilang menghindari ada wanita berbaju biru. Mobilnya siapa itu yang oleng? Mobilnya Kang Rama. Oleng, tapi aneh nggak oleng. Aneh ikutin aja. Begitu kontak, kenapa oleng? Ternyata dibilang, lihat wanita nggak? Dibilang. Nggak lihat. Perempuan baju biru? Nah, tapi di semua yang di mobil itu lihat Ustadz. Yang di mobil, yang di bawah Rama ini? Lihat. Sedangkan yang di mobil kita yang di belakang ekor bener ini nggak lihat. Nggak lihat? Nah, itu menarik juga Pak Ustadz. KM berapa kira-kira itu? Aduh, aneh lupa KM berapa itu. Itu kan kalau nggak salah mobilnya itu penuh ya? Penuh dan Ada sekitar berapa? 5-6 orang? 7 orang. 7 orang. Semua lihat ya? Semua lihat. Masya Allah. Padahal kita di belakangnya persis dan oleng itu kita lihat. Cuma kita tetap jalan biasa. Tetap jalan ya biasa ya. Tapi alhamdulillah sebelum berangkat baca doa semua kan? Alhamdulillah dipimpin sama Syekh Levi. Syekh Levi. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan kekuatan doa hal-hal yang buruk bisa kita hindari. Contohnya Alhamdulillah. seperti itu. Alhamdulillah. Ya kalau mungkin nggak baca doa terjadi yang lebih parah dibandingin. diinginkan. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa kita menghindari beberapa musibah. Makanya jangan lupa untuk selalu merangkai doa, terutama doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita melakukan safar, di saat kita melakukan berpergian, baik pribadi maupun secara berkelompok. Oke Di, kayaknya waktu nih kita akan meluncur langsung aja ke Pantai Parangkusumo. Oke. Ya, mudah-mudahan cuaca juga mendukung, nggak hujan di sana sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Kita juga akan nanya beberapa pengunjung kali ya. Oke, Pak Ke Ustadz. sana itu tahu nggak tentang mitos-mitos yang beredar. Wah, menarik. Apalagi mitos baju hijau ya. Itu parah kritis Pak Ustadz. Kan ini tetanggaan. Oh, kali aja nyambung ya. Siap. Satu nyambung. Oke. Oke lah sahabat Syiar, sebelum kita sama-sama berangkat, kita akan cek dulu nih tim kita. Alhamdulillah ada 4 mobil. Ayo ikuti saya, Edi. Siap. Wah, ini udah pada siap semua. Ini rombongan jamaah dari mana Pak Ustadz? Iya, ini jamaah umroh. Jamaah umroh ya. Oke, siap ya? Semuanya berangkat. Jangan lupa baca doa nanti. Siapa yang udah muntah duluan? Dilos aja, dilos ya. Dilos. Oke, bismillah, yuk kita masuk ke mobil masing-masing. Kita akan memulai perjalanan kita menyusuri Pantai Parangkusumo. Ya insya Allah nanti malam kita lanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap.
Iya ini bah, mungkin ada pertanyaan nih bah sedikit. Mungkin mewakili juga bah yang ada di kolom komentar kita gitu. Semenjak kita bersinggungan dengan selatan nih, banyak yang beranggapan atau yang mengatakan tuh kalau selatan itu Islam gitu bah. Selatan itu Islam. Iya Islam. Jadi maksud selatan itu siapa? Iya kayak Ratu Pantai Selatan. Ya bukan antek-anteknya kayak Nyi Blorong gitu bah. Oke, Ratu Kidul gitu iya, ya. Ratu Kidul. Oke. Memang kalau kita bicara tentang Ratu Selatan ini ya, Pantai Selatan, Nyi Blorong itu nggak habis-habis ini. Karena tentang cerita mitos mereka pun sudah berjalan ratusan tahun. Bahkan kalau Ratu Kidul sendiri, saya mendapat informasi itu udah ribuan tahun. Bahkan sebelum adanya kerajaan Mataram Islam yang dibawa oleh Panembahan Senopati pada waktu itu, masyarakat Jogja pada waktu itu udah mengenal sosok Segoro Kidul itu, penguasa Ratu Kidul, Ratu Segoro Kidul. Sebelum Islam masuk mungkin. Sebelum Islam masuk di tanah Jogja ini, sebelum adanya kerajaan Islam. Sebab memang sebelum kerajaan Islam ada di Yogyakarta yang dibawa oleh Panembahan Senopati, Jogja ini sudah menjadi sebuah tatanan sosial yang tinggi, dan itu kan di bawah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Bahkan kalau kita mau rajin baca-baca buku-buku sejarah gitu tentang wilayah Jogja lah, sebelum adanya kerajaan Mataram, jauh sebelum adanya kerajaan Mataram Islam, ada yang namanya Mataram Hindu. Makanya kita lihat Prambanan ada di Jogja. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu itu memang di Jogja ini sudah ada sebuah tatanan sosial yang secara otomatis mereka memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri. Iya, sebelum Islam ya. Kepada Sang Pencipta dengan bahasa mereka gitu loh. Karena semua manusia itu mengakui dunia ini ada yang menciptakan. Namanya itu macam-macam gitu. Sehingga ketika Panembahan Senopati itu mendirikan kerajaan Mataram Islam di sini dan mengetahui dan melihat adanya sebuah keyakinan masyarakat Jogja terhadap Ratu Selatan, ya kurang lebih sedikit dipolitikan gitu loh. Karena pada waktu itu memang kerajaan Mataram itu sedang bersinggungan dengan kerajaan Islam Pajang. Ya. Jadi hakikatnya itu Ratu Kidul, Ratu penguasa Pantai Selatan ini sudah ribuan tahun diyakini oleh masyarakat penduduk Jogja pada masa itu gitu, udah ada gitu. Termasuk cerita tentang Nyi Blorong, itu juga sama, udah ratusan tahun juga gitu. Dan diyakini mereka semua karena memang keberadaan masyarakat Jogja itu belum Muslim sudah ada, bahkan Laut Selatan juga sebelum Islam ada sudah ada, secara otomatis ya mereka mengikuti agama pada masa itu. Dan komunikasi kita gitu, SDG atau saya secara pribadi dengan beberapa makhluk yang berkaitan dengan Ratu Pantai Selatan itu sama sekali nggak menunjukkan atau mengarah bahwasanya Ratu Kidul itu pernah baca syahadat. Apalagi Nyi Blorong. Karena kalau kita berbicara Nyi Blorong pasti diidentikan atau diarahkan kepada sebuah tirakat atau sebuah konsep pesugihan. Dan itu memang dikenal ratusan tahun. Iya, ratusan tahun tentang pesugihan itu dikonotasikan atau disandarkan kepada Nyi Blorong. Itu udah ratusan tahun juga. Makanya aneh kalau tiba-tiba ada tahun-tahun ini mengatakan Ratu Kidul udah Muslim, Nyi Blorong Muslim, bahkan yang mengislamkan praktisinya itu nggak masuk akal, bener itu. Dia yang mengislamkan Ratu Kidul katanya. Aduh. Tapi ya itulah istilahnya fenomena ya. Kita sendiri juga nggak bisa melakukan apa-apa, itu hak pendapatnya dia. Cuman saya memberikan sebuah pemahaman atau sebuah informasi aja lah tentang realita yang ada seperti apa gitu. Seperti itu, Ndra. Karena ada yang berasumsi gini, Bah. Faktis itu ya. Sebenarnya nih kayak Ratu Selatan, Ratu Kidul itu istilahnya pemimpin-pemimpin mereka sebenarnya baik gitu. Cuman yang nakal ini bawahan-bawahannya yang mengganjilkan gitu. Ada yang sebagian kayak gitu bilang. Semua juga pemimpin pengen dianggap baik. Tapi perintah-perintah di belakang istana itu siapa yang tahu?
Kita lihat pemimpin tuh di depan rakyat banyak yang kelihatan baik. Tapi di belakang istana siapa yang tahu dia nyuruh ini, nyuruh itu. Nggak jauh beda berarti Pak ya? Hah? Nggak jauh beda. Lah iya. Iya. Sama seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Terus tentang ada mitos Jadi ini, Pak. istilahnya mungkin ketika berhadapan dengan para spiritual ini, Ratu Kidul apa namanya, berwajah, bertutur kata yang baik. Tapi di belakang istana Kidul siapa yang tahu? Dia nyuruh ini, nyuruh itu. Betul, betul. Iya. Masuk akal juga, Pak. Betul. Apalagi sekarang udah mulai, ini bukan 1-2 orang yang lapor ke aneh kalau mereka diajarkan bertawasul kepada Ratu Pantai Selatan. Betul. Itu udah menyalahi akidah, benar betul itu. Banyak itu, Pak. Iya. Dan ini harus diwaspadai, ini ajaran-ajaran itu jelas bukan dari Islam. Kita bertawasul, ngirim Fatihah kepada Ratu Kidul, itu bukan dari ajaran Islam. Iya. Boleh, Pak? Seperti itu. Tanya lagi? Boleh. Terkait mitos nih, Pak. Kan mungkin warga Jogja sendiri udah paham lah, udah tahu tentang pernikahan Panembahan Senopati kalau nggak salah, Pak. Iya. Dengan Ratu Pantai Selatan gitu. Menurut pandangan Abah pribadi ini seperti apa gitu? Menurut pandangan Anda secara pribadi ya. Dan tentu pandangan Anda secara pribadi itu didukung oleh beberapa hal, kejadian-kejadian, informasi yang Anda dapat dan lain sebagainya. Tapi ingat ini pribadi Anda. Iya. Dan Anda nggak memaksakan orang mempercayai atau menganggap penilaian pribadi Anda ini yang terbaik gitu. Ini yang paling benar gitu, enggak. Namanya pendapat begitu. Jadi kejadiannya Panembahan Senopati nikah sama Ratu Kidul itu politik untuk menarik simpati masyarakat Jogja untuk melawan pasukan Pajang. Karena secara hitungan matematik nggak mungkin menang. Karena kerajaan Mataram waktu itu pasukannya masih sedikit ngelawan kerajaan besar Pajang. Tentu mereka membutuhkan pasukan-pasukan baru, pendukung-pendukung baru, senjata-senjata baru yang nggak mungkin dihasilkan dalam waktu cepat. Makanya dibuatlah sebuah cerita seperti itu. Mensugestikan. Ya, jadi itu kalau pendapatannya seperti itu. Jadi masyarakat Jogja dulu Panembahan Senopati itu kan pusatnya di kota gede itu. Iya. Jadi untuk menarik simpati dan mau mendukung menjaga kerajaan Mataram walaupun mereka belum Muslim, tetapi masyarakat Jogja pada waktu itu, pada umumnya lah gitu, dibuatlah mereka itu kan bukan nyembah ya ibaratnya itu. Ibaratnya itu meyakini dan mempercaya betul kekuatan Ratu Selatan gitu. Sehingga ibadah mereka tuh dilakukan ke sana. Apa-apa di pantai selatan, entah namanya, mungkin yang sekarang itu sedekah bumi, sedekah laut dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk menarik simpati dibikinlah isu seperti itu. Jadi unsur politik sebenarnya sih. Jadi yang akhirnya dipakai oleh raja-raja sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang diyakini seperti itu. Padahal itu nuansanya politiknya kental. Nah, pendapat Anda juga istilah bersumber dari para ahli sejarah gitu. Para ahli sejarah juga ada yang menganggap. Jadi kalau ini nuansa politik bukan aneh pribadi, bukan aneh pertama kali gitu, Indra. Iya, iya. Paham nggak? Ahli sejarah ada juga yang ngomong Ada seperti yang itu. gitu, Pak. Oh, iya, iya. Jadi nuansanya politik. Gitu. Nuansanya politik. Tapi mengungkap tentang gaib hal terkait itu belum ya, Pak? Apa itu? Belum sih. Pernikahan. Karena kita sendiri juga belum pernah liputan kan ada tempat pertapaannya itu kalau nggak salah Pantai Selatan di Cepuri itu. Nanti kita insya Allah ngelewatin itu kalau mau masuk Parangkusumo gitu. Cepuri kalau nggak salah. Di situ tempat Panembahan Senopati katanya melakukan tirakat, meditasi dan lain sebagainya yang membuat kerajaan selatan itu goncang gitu. Akhirnya marahlah Ratu Kidul begitu berhadapan dengan Panembahan Senopati, dilihat loh kok ganteng amat gitu. Akhirnya nikah dan siap membantu kerajaan Mataram dalam menghadapi kerajaan Pajang. Dan di dalam pertempuran atau peperangan antara Mataram dengan Pajang memang dimenangkan oleh Mataram pada waktu itu.
Pajang yang dipimpin oleh rajanya itu Jaka Tingkir kembali ke kerajaan Pajang dengan prajurit yang kocar-kacir karena memang ada tragedi letusan Merapi pada waktu itu. Oh iya. Dan disinyalir itu kemahnya itu di Prambanan itu tempat campingnya kerajaan Pajang waktu mau menyerang ke Kota Gede. Itu di daerah Prambanan. Tapi itu bah, keyakinan seperti itu kan bukan keyakinan yang ada di buku atau apa, cuma hanya mitos aja kan ya Pak ya? Apa itu? Keyakinan Panembahan Senopati menikah dengan Ya dari cerita itu. mulut ke mulut. Jadi seandainya kita maksudnya berasumsi ataupun mempunyai pendapat pribadi pun nggak masalah gitu. Nggak masalah karena apa? Pendapat itu pun sulit dibuktikan karena gaib. Kalau nikahnya sama putri raja itu kan nyata, kelihatan. Lah ini nikahnya sama gaib gitu. Iya. Siapa yang percaya? Mitos aja berarti. Iya, mitos. Istilahnya nggak bisa diilmiahkan, itu nggak bisa. Gitu. Makanya itu juga sebuah pendapat, hal yang beredar sampai saat ini. Bahkan di Keraton Jogja dan Keraton Solo itu, Surakarta pun ada tempat-tempat yang memang disediakan untuk Ratu Pantai Selatan. Kalau di Keraton Solo itu nama tempatnya kalau nggak salah Sanggabuana. Itu tempat bercengkrama atau tempat datangnya Ratu Pantai Selatan itu ke Keraton Solo. Jogja juga sudah begitu juga sama gitu. Tapi ya wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika almarhum Hamengkubuwono ke-9 ditanya tentang perkawinan itu, dia cuma senyum. Nggak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Penuh tanda tanya ini. Kan pernah ditanyakan juga ke Hamengkubuwono ke-9 Terkait itu Pak ya? terkait pernikahan dengan Ratu Pantai Selatan. Dia cuma senyum doang. Cuma ya, salahnya sampai sekarang masih raja-raja masih itu Pak ya? Di apa itu? Hal itu gitu ya? Diyakini. Iya diyakini gitu. Ya, kalau dia sampai diyakini mah, kalau buat kita jangan. Tapi buat cerita itu nggak apa-apa. Buat cerita-cerita doang. Gitu. Jangan sampai diyakini kebenaran. Ada cerita yang memang kita harus meyakini kebenarannya. Ada cerita yang nggak perlu lah kita yakini kebenaran. Cerita-cerita yang kita yakini kebenarannya itu misalnya dari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Cerita-cerita dari Al-Quran itu kan istilahnya udah jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau cerita-cerita gaib susah, karena emang dari mungkin watak fitrah manusia itu senang cerita gitu, Dongeng. senang didongeng gitu. Makanya orang tua dulu itu banyak meninggalkan kisah-kisah gitu, yang sebenarnya itu mengandung unsur pelajaran ataupun hikmah tersendiri, ataupun ada unsur politik. Penggiringan opini itu sangat penting itu dalam sebuah strategi perang, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu. Penyemangat juga ya? Iya, penyemangat dan bisa memobilisasi rakyat. Makanya kekuatan yang besar itu adalah kekuatan yang bisa menguasai media. Jadi kekuatannya seseorang, kelompok, kalau dia udah menguasai media massa, menang dia udah. Dianggapnya sudah sebuah kemenangan itu. Oh iya betul. Makanya dulu waktu penjajah menguasainya media massa dulu ya? Iya, media massa. Dan berapa banyak naskah-naskah Indonesia itu yang di manuskrip yang dirubah, yang diganti, yang dibikin ulang. Itu banyak. Oh, terkait debutan nanti malam aja Pak? Kenapa itu? Kesiapan untuk tim. Kita persiapannya doa lah, mudah-mudahan diberi kelancaran. Kalau toh ada strategi yang membingungkan gitu, diberikan sebuah cahaya nur
sehingga kita bisa melihat dengan jelas strategi mereka seperti apa, sehingga apa yang kita lakukan juga betul-betul bisa pas gitu. Iya. Jangan kecolongan lagi berarti. Jangan kecolongan lagi kayak di Dewa mana? Ruci. Dewa Ruci. Tapi insya Allah sih enggak. Dan Anda yakin juga pihak selatan nggak mungkin menggunakan strategi yang sama. Dia pasti akan menggunakan strategi yang baru. Iya. Nanti sebelum masuk gerbang iringan Iya. karena kita udah buat jumlah ininya, jumlah anggota yang masuk. Ada yang ketinggalan jauh kan? Siapa itu? Ya, di pelang ini. Rombongannya siapa? Nggak tahu mobil paling belakang. Emang di sini kalau gitu? Enggak sih, biasa kan masuk ke dalam ya kita ke pantai langsung enggak. Pantai mana? Terus itu lewat jalan terus ya. Ini. Iya. Buka aja. Batu tempat penambangan itu kan di belakang tulisan awal. Juga naik berapa enggak? Oke sahabat Siar, alhamdulillah kita udah ada di Pantai Parangkusumo. Ya, tim berjumlah kurang lebih 20 orang. Inilah situasi pantai, nanti insya Allah kita ambil gambar dari berbagai segi, baik dari drone maupun dari darat. Kita juga nanti akan coba cari beberapa pengunjung yang kita coba wawancarai, apakah mereka mengenal tentang mitos tentang penguasa Ratu Pantai Selatan dan juga Kerajaan Pantai Selatan. Ya, kita akan cari dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Iya, Kalimati itu ya. Oke, Jadi kita rencana ungkap apa di sini, Pak Ustadz? kita sih sesuai dengan tema lah. Kita kenapa berangkat buru-buru ke Jogja itu temanya itu kan penyerangan Blorong ini. Blorong ya? Jadi kita mungkin berfokus kepada Blorong. Kita akan mencoba mencari sosok beliau seperti apa, sosok Blorong seperti apa. Apakah betul yang terjadi ini perintah Blorong? Dan syukur-syukur dia bisa dimasukin juga Wah, menarik di ini. mediumisasi. Waduh. Tapi siapakah mediatornya? Mediator yang jelas cowok yang kecewe-cewean lah gitu. Yang bisa menarik, Pak Ustadz? Bisa menarik. Enggak lah, karena kita tim mediator nggak ada perempuan, jadi coba lihat, kalau mudah-mudahan fisiknya Dian Cepluk mampu lah untuk ditampung Amin. energinya. Cuma Pak Ustadz, kalau dari sepanjang pesisir ini kenapa yang dipilih Parangkusumo, Pak? Ya karena pusat itu di sini. Pusatnya di sini. Gerbangnya itu Pasar Parangkusumo. Oh. Ini kan bersebelahan dengan Parangtritis, Pak Ustadz. Ya, Dan sebelah kiri Parangtritis, cerita Kalimati, Kalimantan. itu Kalimati. Sempat viral dulu yang waktu di TV sebelah, Pak Ustadz. Ya betul, kita liputan di sana. Kalimati dan langsung mati kitanya. Langsung selesai. Selesai, nggak muncul lagi. Jadi mitosnya itu Parangkusumo itu tepat di depan kita ini. Mana sih pintu gerbangnya? Mana, Pak Ustadz? Ini, Pak Ustadz. Kayaknya ini ya. Iya, ini.
Nah, ini pintu gerbangnya ini di sini. Di sana alun-alun yang tadi kita lewat itu alun-alun. Berarti ini termasuk alun-alun ini? Di sana itu tempat apa namanya? Peribadatan ya, peribadatan mereka di darat itu. Di lautnya sebelah sana. Berarti kalau peribadatan tempat suci juga buat mereka? Tempat suci bagi mereka. Langsung dari Berarti darat yang ke kita laut. injak sekarang termasuk? Yang kita injak sekarang ini pasir. Oh, maksudnya wilayahnya Pak Ustadz? Ah, ini termasuk wilayahnya dia. Oh, oke. Dan wilayahnya juga kita. Manusia itu khalifah. Nah, Yang penting itu. itu. Manusia itu khalifah. Kita Walaupun- berhak kemana aja. Yang penting ngikutin aturan yang diajarkan. Artinya apa? Islam juga nggak menafikan adanya tempat-tempat seperti itu. Ya. Yang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, memiliki kekuatan-kekuatan untuk mengganggu, menggoda, dan lain sebagainya. Disitulah ada syariat doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi. Betul. Dengan adanya doa perlindungan itu menunjukkan eksistensi mereka itu juga dibenarkan gitu, diakui oleh Islam. Ada ya. Iya. Dan selayaknya kita kalau ke tempat pantai, apalagi ada mitos kayak gini, jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adab kita. Seperti itu. Jadi bukan kalau adab secara muslim, bukan kalau nuwun atau apa namanya? Putune. Amit-amit, ini bukan. Tapi syariat Islam mengajarkan kita doa-doa perlindungan. Insyaallah. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah ada yang memantau belum? Belum sih, ini ada rasa nyaman aja di sini. Nyaman ya. Iya. Tapi emang ombaknya ciri khas pantai selatan sekali Pak Ustadz. Iya, ciri khas benar ini. Dan dulu yang ada kasus orang ditemukan tengkorak itu kan di situ. Oh. Yang dia tertimbun di dalam Timbun tanah. ya? Yang dia katanya melakukan ritual. Melakukan ritual. So. Seperti itu. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Pak. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Nama saya Dewanta. Dewata. Ini koncone? Arik, Mas. Tarik. Arik. Oh, Ari. Sampean sampun pundi? Apa? Dari mana asalnya? Itulah gampang. Oh iya, Dari Purwokerto, Pak. dari Purwokerto. Purwokerto, Banyumas. Iya. Jawa Tengah. Iya. Wah, masya Allah. Ngomong-ngomong nih udah berapa kali nih ke Pantai Parangkusumo? Berapa ya? Paling 2 kali sih, Dua, Pak. iya. 2 kali. Iya. Boleh tahu nggak alasannya ke Pantai Parangkusumo? Ini sih, Pak, yang pertama pasir putih sih ya. Jadi, Pasir putih. Iya, kalau di sana yang terdekat itu di Cilacap untuk pantai. Tapi Oke. itu pun pasirnya hitam. Oh, hitam. Kalau di sini pasir putih ya. Ini pasir putih. Betul. Ini apa namanya? Bawa keluarga atau kawan-kawan aja nih saat Iya, ini? cuma kawan-kawan aja. Kawan-kawan aja sengaja refreshing ya. Iya. Cuman ngomong-ngomong, tahu nggak tentang mitos Ratu Kidul, Ratu Segoro Kidul, atau Ratu Pantai Selatan? Ya cuma sebatas itu aja sih, cuma nama aja gitu. Tapi untuk ke dalamnya kurang paham. Kurang paham ya, bahwasannya yang ke pantai ini nggak boleh pakai pakaian hijau. Oh iya. Iya. Itu paham ya, Iya, tahu paham. ya. Tahu. Tapi percaya nggak kalau ada Ratu Kidul itu di pantai? Ya percaya sih, Pak. Percaya, Iya. ada ya. Iya. Iya. Dan beliau udah Muslim, percaya juga, Nah, kalau terkait itu juga kurang tahu lebih detail gitu. gitu ya. Iya. Oke, tapi terus terang aja ini, Mas, keyakinannya apa kalau boleh saya tahu? Islam, Pak. Muslim, iya. Muslim ya. Ada baca doa nggak sebelum masuk pantai ini? Enggak sih. Selamanya Enggak ya? kalau saya bismillah sih. Bismillah ya. Kalau Mas mah biasa aja ya, Iya. karena memang ya mungkin yakin aja lah ya. Yakin ya. Tapi memang Mas meyakini adanya sosok Ratu Pantai Selatan lah yang menguasai Pantai Selatan ini. Betul ya? Iya, Iya. betul. Betul, oke. Tetapi tentang kemuslimannya itu masih belum paham ya, apakah beliau sudah muslim atau tidak. Iya. Seperti itu. Oke deh, Mas, Ya. siapa tadi? Arik, Mas. Arik, terima kasih banyak. Oke, Dan juga sama-sama. Mas Dewanta. Dewanta, terima kasih banyak. Boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya Zain. 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 Oh, Zain. Asal kotanya dari mana, Mas? Asli Jogja. Asli sini. Yogyakarta. Asli. Berarti nama Pantai Parangkusumo ini udah nggak asing ya? Udah nggak Parangtritis, asing. udah nggak Parangtritis. asing ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan memang masyarakat Indonesia mengenal adanya satu sosok yang namanya Ratu Pantai Selatan. Mas sendiri tahu nggak tentang
kurang tahu kalau Tapi itu. keberadaan ratu itu Mas tahu? Ya di sekitaran sini kata Kalau beliau orang-orang itu, gitu. kata orang-orang kalau beliau itu penguasa pantai selatan. Ya kata orang-orang. Kata gitu. orang-orang ya. Tapi Mas tahu dia itu wanita cantik yang selalu berpakaian hijau. Kurang paham. Iya kalau pakaian hijau ya. Pakaian hijau paham ya? Paham. Tahu ya, Tahu. ada informasi seperti itu. Dan beliau juga udah muslim katanya Mas. Oh kurang tahu kalau itu. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Oh gitu. Jadi Mas sendiri memang mengetahui sosok Ratu Pantai Selatan hanya sekedar cerita aja ya? Ya sekedar cerita. Tidak pernah melakukan ritual-ritual tertentu, Belum. apalagi minta ke Ya. Kanjeng Ratu. Enggak pernah. Enggak ya? Enggak. Tapi agamanya muslim atau Muslim. muslim ya? Muslim. Tentu nggak boleh ya minta-minta kepada Selain- penguasa, kepada selain Allah. Selain Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Mas siapa tadi? Zain. Zen. Tahu Zen artinya apa? Perhiasan. Wes, perhiasan dunia. Perempuan itu mah perhiasan dunia. Zen itu artinya mantap. Good, itu Zen. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak ya Mas Zen ya. Ini bawa istri sama anak. Calon. Oh, calon istri. Amin. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Dan kalau bisa jangan lama-lama pacarannya. Langsung halalkan aja. Ya. Oke, Saya siap, doain siap. biar cepet dihalalkan. Oke siap. Masih juga. Wah, ini masih kecil jangan. Masih kecil nih. Ya. Mau lulus SMP. Lah iya. Ya wes. Matur nuwun Mas ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Sahabat siar, memang tetap mitos keberadaan Ratu Pantai Selatan sudah melegenda ya. Hampir semua masyarakat Indonesia tahu tentang mitos yang beredar tentang seputar pantai selatan, terutama lokasi di Parangkusumo ataupun di Parangtritis. Dan memang perilaku budaya atas nama budaya ataupun adat itu masih dilakukan. Persembahan kepada Ratu Pantai Selatan pun masih kerap dilakukan oleh masyarakat Jogja. Cuman saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang seiman, seakidah, sesama muslim untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu. Nah, kita lihat ini ada beberapa kayaknya sih bekas-bekas tirakat mereka. Dan saya rasa ini juga waktunya baru terjadi tadi malam. Karena kalau kita perhatikan bunga-bunganya ini masih segar ya. Ini ada bunga sedap malam. Karena sedapnya di malam hari, di siang hari kayaknya nggak sedap ini. Udah bau telapak ban mobil. Iya. Jadi kembang ini kerap dijadikan sebagai wasilah perantara keinginan seseorang yang melakukan upacara atau ritual-ritual tertentu. Saya sendiri nggak bisa memvonis kalau yang melakukan ini umat Islam gitu. Tetapi ini saya hanya mengingatkan kepada saudara saya yang semuslim. Kalau atas nama budaya atau mereka yang di luar dari Islam, tentu hal-hal seperti ini lumrah, wajar bagi keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang seiman seakidah untuk sama-sama meninggalkan penyembahan, penghormatan atau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada apapun itu kecuali kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat siar, kita telah melakukan beberapa kegiatan di sini, termasuk wawancara beberapa pengunjung. Cuman dari beberapa pengunjung pantai ini yang kita wawancara, memang rata-rata mereka mengenal sosok itu, tetapi tidak tahu lebih lanjut tentang keberadaan Ratu Pantai Selatan. Jadi mereka datang ke sini hanya untuk menikmati panorama keindahan atau berwisata. Ya, karena memang pantai Parangkusumo, Parangtritis, dan pantai-pantai di wilayah Jogja ini menawarkan pesona yang luar biasa. Apalagi juga tepat di belakang atau di depan pantai itu ada saung-saung seperti yang kita nikmati ini, air kelapa. Iya, luar biasa. Sangat menyegarkan, terutama di terik matahari di siang hari ini. Baik sahabat siar, insya Allah pada malam hari nanti kita akan melakukan prosesi mediumisasi. Kita coba berdialog dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar pantai ini. Bagaimana dan seperti apa dialog kami dengan sosok makhluk penguasa atau yang mendiami pesisir pantai selatan Yogyakarta.
khususnya di Parangkusumo. Oh iya Pak, berapa mediator Pak yang bakal diturunin untuk malam ini? Berapa mediator? Saya juga nggak tahu. Yang jelas kita siapkan beberapa mediator, baik mediator yang kita persiapkan untuk masuknya prajurit-prajurit selatan atau prajurit-prajurit dari arah Jawa Barat, prajurit Maung. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,